Di hadzal masa sore ini insyaallah kita akan bahas tentang puasa. Kita ini sekarang sedang berada di bulan yang sangat mulia, bulan Ramadan, ya. Yes. 11 bulan kita udah meninggalkan atau telah berlalu, ya. 11 bulan berlalu, bulan Ramadan yang lalu, tahun yang lalu. Sekarang kita ketemu lagi. Ya, ketemu lagi sebagaimana ini doa kita di 2 bulan yang lalu sebelum bulan ini, yaitu bulan Rajab dan Sya'ban. Doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita minta sama Allah di 2 bulan yang lalu, bulan Rajab sama bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan juga berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah, pertemukanlah kami di bulan Ramadan. Nah, alhamdulillah doa kita tersebut diijabah oleh Allah sekarang. Sekarang kita sudah bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, yang sangat kita nanti-nantikan. Kenapa kita nanti-nantikan? Ya karena memang semuanya dilipat gandakan. Ya. Kalaulah di hari-hari biasa setiap kebaikan dilipat gandakan 10. Di bulan Ramadan setiap kebaikan dilipat gandakan 10, dilipat gandakan 10 lagi. Ya, Masya Allah, maka ini luar biasa. Nah, amalan yang khusus yang ada di bulan Ramadan ini tentunya kalau di bulan-bulan lain amalan itu menjadi sunnah, kalau di bulan ini jadi wajib. Itu amalan puasa. Ya. Kita sudah melaksanakan puasa kurang lebih 2 hari, ya. Tanggal sekarang udah masuk 2 Ramadan. Nah, puasa sudah kita laksanakan 2 hari. Apa sih puasa itu? Puasa itu adalah apa? Menahan hawa nafsu, haus, lapar. Nah, apalagi? Ya banyak halnya yang kita tahan. Tentunya yang kita tahan ketika puasa ini, jangankan yang haram, yang halal aja kita tahan. Ada es degan. Es degan itu halal apa haram? Halal. Tapi kalau puasa kita nggak berani. Waduh, es degan nih halal tapi lagi puasa haram, jadi nggak boleh diminum sekarang, ya. Tapi apalagi itu yang halal aja kita nggak berani mendekati, apalagi yang haram, ya. Masya Allah, itu bulan puasa. Nah, dari mulai kapan kita menahan lapar, haus, hawa nafsu dan lain sebagainya? Dari mulai terbitnya matahari atau waktu fajar sampai terbenam matahari, yaitu azan maghrib. Ya. Kalau di ayat Qur'annya itu di surah Al-Baqarah ayat 187, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Makan, kulu, makan, washrabu, minumlah. Silakan kalian makan, silakan kalian minum, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad, sampai terang bagimu atau sampai melihat benang putih cahaya, gitu ya. Jadi kita boleh makan, minum sampai ada cahaya putih dari waktu fajar, ya, katakanlah waktu matahari, ada sinar matahari, atau ada waktu subuh, ya, azan subuh. Itu boleh kita makan dari maghrib sampai azan subuh, masih boleh makan. Kalau udah azan subuh udah nggak boleh. Hah? Itu Al-Baqarah ayat 187. Ya. Di situ dijelaskan. Al-Baqarah ayat 187 ini ada penjelasannya tentang puasa, yang halal-halal, apa yang boleh, apa yang enggak, dan kapan waktunya. Di awal ayat tersebut, ini ayat untuk orang dewasa. Ya, kalau di awal ayat tersebut, uhilla lakum lailatas siyam rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Nah, ini ayat khusus orang-orang yang udah nikah. Ya, di ayat awal ini, ya. Itu 187. Ayatnya lumayan panjang. Oke. Nah, selanjutnya itu surah Al-Baqarah ayat 187. Kemudian ada hadisnya juga tentang puasa ini. Hadisnya menjelaskan dari An bin Umar qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul idza aqbala al-lailu wa adbara an-nahar wa ghabati syamsu faqad aftara as-shaimu, rawahu Al-Bukhari wa Muslim, ya. Dari Abi Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang berkata, saya telah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila malam datang, aqbalul lail, ya, apabila akbal datang, kita terima waktu malam, maghrib berarti, ya,
siang lenyap, adbarun nahar, atau siang hilang. Adbar berasal dari kata, ya kalau yang jelas kita tahu belakang, warok, dubur, apa dubur artinya? Tahu bahasa Indonesia? Dubur. Nah, belakang ya. Artinya belakang, berarti belakang tuh nggak kelihatan kan? Artinya udah hilang. Siang udah hilang, malam datang. Nah, itu kita faqad aftar shaim. Boleh orang yang berpuasa itu futur, iftar, berbuka. Jadi kalau tadi menjelaskan boleh makan dari waktu maghrib sampai waktu subuh. Setelah itu nggak boleh makan, nggak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, kapan boleh mulai puasa lagi? Sampai matahari atau gelap datang, malam datang, maghrib hilang siang ya. Waktu maghrib kan udah hilang, siang terang udah hilang. Itu boleh berbuka. Ini di hadis Bukhari dan Muslim ya. Adapun puasa, nah itu tentang puasa tadi. Jadi kita ini puasa, kalau zaman dulu ada puasa yang full 24 jam nggak makan nggak minum, itu ada. Sehingga dijelaskanlah, ada hadisnya, ada ayat Qur'annya, puasa tuh nggak kayak gitu. Puasa itu cuman cukup dari azan subuh sampai azan maghrib, gitu mudahnya ya. Azan subuh, azan maghrib, mudah gitu. Nah, azan maghrib kan subuh udah buka, udah makan. Puasanya azan subuh sampai ke azan maghrib. Nah, itu puasa ya. Kemudian kalau puasa ini terbagi jadi 4 macam. Ada puasa yang wajib, ada yang di bawahnya wajib itu sunnah, lawannya sunnah makruh, ada lagi yang paling terakhir lawannya wajib itu haram. Kalau puasa haram. Ada puasa wajib. Apa? Dia 4. Yang pertama wajib. 4. Pertama wajib. Wajib itu puasa apa yang wajib? Ramadan, udah pasti. Ada lagi yang wajib, puasa apa? Puasa kafarat dan puasa nazar. Puasa kafarat itu puasa membalas mengganti ya, mengganti rukun-rukun kayak rukun haji, rukun umrah yang belum dilakukan. Ada puasa kafarat, puasa wajib. Kemudian satu lagi puasa nazar, wajib. Nazar itu gimana? Tahu? Nazar itu berjanji, kalau saya nanti naik kelas, saya mau puasa sampai umur 70 tahun, misalkan gitu ya. Masya Allah. Nah itu harus dilakukan. Kalau nazarnya puasa harus dilakukan. Gimana? Pas lebaran juga tetap puasa? Enggak, itu ada nanti puasa haram. Ya, jadi kalau nazar puasa harus dilakukan. Makanya kalau nazar itu hati-hati. Ya. Kenapa? Nazar itu wajib. Wajib puasanya. Jadi harus, kalau misalkan walaupun kan yang wajib itu bulan Ramadan. Dia misalkan sekarang ini lagi ujian, nanti kalau saya naik saya mau puasa 2 hari. Nah, puasa nazar. Nazar saya berpuasa 2 hari kalau saya naik kelas misalkan. Dia naik kelas walaupun bukan bulan Ramadan, dia puasa wajib 2 hari. Harus dilakukan gitu. Itu nazar. Kenapa? Ya pokoknya tergantung yang dia mengucapkan. Kalau dia bilang 2 hari berturut-turut, berarti harus berturut-turut. Kalau cuma 2 hari ya terserah. Yang penting dia wajib puasa 2 hari, itu harus dilakukan. Ya. Nah, kalau dulu puasa wajib, puasa sunnah. Puasa nazar itu masuk puasa wajib. Nah, yang kedua puasa sunnah. Puasa sunnah itu apa? Banyak. Senin Kamis, ya. Puasa Daud, puasa Sya'ban, Arafah, macam-macam. Ya. Pokoknya selain puasa Ramadan, selain puasa nazar dan puasa kafarat itu sunnah. Ada lagi puasa makruh, ya, yang dilarang. Nah, puasa makruh jadi bukan dilarang, yang dibenci, ya. Kayak kita misalkan puasa tapi kita masih ghibah, puasa tapi ya macam-macam. Nah terakhir ada lagi puasa haram. Nah, ini luar biasa. Puasa haram, kenapa? Apa? Kamu kata anda, kok bisa puasa haram gimana? Puasa haram ini waktunya yang haram ya. Jadi waktu ini nggak boleh puasa. Apa? Pertama pas hari raya Idul Fitri. Jadi kalau Idul Fitri itu nggak boleh puasa, ya harus berbuka. Maka disyariatkan, disunahkan kalau puasa Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Kalau sholat Idul Fitri
sebelum berangkat sholat harus makan. Kenapa? Menandakan bahwasanya hari itu kamu nggak puasa. Jadi harus sunnah makan. Ya. Jadi sebelum berangkat sholat Idul Fitri makan dulu, makan lontong sama opor, enak. Ya gitu kan kalau Lebaran kan gitu ya. Puasa makruh ya puasa, tapi dia ya kayak musgibah segala macam gitu ya. Kalau dari segi puasa harus puasa yang benar. Nah yang terakhir puasa tadi puasa haram ya. Puasa haram itu puasa hari raya Idul Fitri pertama. Kedua, hari raya Idul Adha. Idul Adha juga nggak boleh puasa. Tapi disunahkan kalau Idul Adha sebelum berangkat jangan makan dulu. Nah, karena kita nggak puasa sebelumnya. Jadi nggak makan nggak minum sebelum berangkat Idul Adha, tapi sunnah ya. Apa kalau nggak bisa berangkat Idul Adha. Setelah pulang sholat Idul Adha baru makan lontong, kupat, opor ya. Gitu kasih tahu aja makanan ya. Minum marjan ya, buah ya banyak lah pokoknya. Nggak apa-apa ordinary ngajak. Nah satu lagi puasa yang haram itu puasa Idul Adha sama 3 hari selanjutnya hari tasyrik, ayam tasyrik. Ayam tasyrik itu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Puasa Idul Adha itu tanggal berapa? Tanggal? Ayo, kemarin ada di PAI, di fikih. Berapa Zulhijjah? Ya, 10 ya. 11 kalau 11 sudah kelewatan. Iya, 11 kelewatan sehari lah, apa-apa lah. 10 tanggal 10 Zulhijjah itu Idul Adha, nggak boleh puasa. Terus tanggal 11, 12, 13-nya juga nggak boleh puasa. Harus makan ya. Makannya juga enak, terus makan daging ya. Sate biasanya, gula, ya. Nah, dan sapi, kambing itu Idul Adha ya. Itu luar biasa, Masya Allah. Bentar lagi dong. Nah, itu. Kemudian puasa ini ya ada 4 tadi ya. Apa aja puasanya? Puasa wajib, puasa sunnah, makruh, haram ya itu. Nah, puasa-puasa ini khususnya puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan ini nggak langsung dari awal Hijriah diturunkan perintahnya. Perintahnya baru turun ketika tahun kedua Hijriah atau tahun kedua Hijrah ya. Nah, ini puasa ini termasuk rukun Islam yang 5. Yang keberapa? Yang ketiga ya. Iyalah, alhamdulillah. Jadi berpuasa di bulan Ramadan ini wajib ya. Turunnya perintah ini awalnya tahun 2 Hijrah ya, 2 Hijriah. Ketika itu di bulan Sya'ban. Jadi turunnya ayat tersebut perintah-perintah tentang puasa itu ya yang kita sering dengar ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ayat itu tentang perintah puasa. Ayat ini turun di bulan Sya'ban. Jadi turunnya ayat ini sebulan sebelum bulan Ramadan. Untuk apa? Biar persiapan. Kita aja kalau mau ulangan, mau setoran tahfiz, mau tasmi misalkan, harus ada persiapan. Ada Quran camp, ada Quran camp persiapan. Banyak persiapan. Nah, apalagi ini bulan yang mulia, kita harus mempersiapkan sebulan. Jadi Nabi Muhammad pun diperintahkan Allah untuk puasa di bulan Ramadan, persiapannya sebulan. Untuk apa? Untuk biar Nabi Muhammad siap gimana cara puasanya, terus apa kemuliaan-kemuliaan yang ada di puasa itu. Jadi Nabi Muhammad sudah diteruskan perintah-perintah tentang puasa. Nabi Muhammad menjelaskan kepada umat, nanti bulan Ramadan, bulan depan kita akan puasa. Tata caranya gini, waktunya gini dijelaskan. Kemuliaannya apa aja, ada gini. Nah, jadi sehingga ada persiapan. Nanti kita 1 bulan lagi akan bertemu dengan bulan yang sangat mulia. Persiapan ya. Nah, hukumnya puasa itu fardhu ain, artinya bagi setiap orang harus puasa yang beriman ya. Kalau fardu kifayah itu kalau udah ada yang mengerjakan atau itu wajibnya wajib berjamaah. Kalau udah ada yang mengerjakan, kita nggak ngerjakan nggak apa-apa.
Tapi kalau udah fardu ain harus semuanya mengerjakan. Ya. Kemudian ayatnya seperti yang kita baca tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayatnya ya ayyuhalladzina amanu, apa artinya? Hai orang-orang yang beriman. Surat Al-Baqarah 183. Hai orang-orang yang beriman. Jadi yang pertama, orang-orang yang dipanggil di ayat ini hanya orang-orang beriman. Kalau dulu biasa kadang-kadang ada yang bercandain itu ya, yang apa saja. Hai orang-orang beriman, yang enggak beriman enggak hai. Ya, betul memang. Di ayat ini cuma ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kalau enggak beriman, ya enggak hai berarti ya. Betul ayat ini. Jadi bagi orang-orang yang beriman, ini pertama syaratnya untuk puasa. Awalnya syarat utamanya itu beriman. Ya. Dikutiba, diwajibkan alaikumusiyam, atas kamu untuk berpuasa. Jadi perintah puasa ini hanya bagi orang-orang yang beriman. Di Quran itu ada dua, ada ya ayyuhan nas, ada ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, berarti harus khusus orang-orang yang beriman saja. Kalau ya ayyuhan nas, hai manusia, semua manusia berarti. Tapi kalau ini khusus orang-orang yang beriman. Kalau orang-orang beriman wajib berpuasa. Artinya orang yang nggak beriman, orang apa yang nggak beriman? Yang sudah jelas orang kafir. Orang kafir nggak perlu berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana orang-orang sebelum kamu diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Jadi puasa ini enggak cuma diwajibkan untuk kita aja. Orang-orang sebelum kita juga udah wajib berpuasa. Untuk apa puasa? Di akhir ayat ini la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Kenapa takwa? Tujuannya karena takwa ini sangat penting. Takwa ini sangat penting, yang artinya sering kita dengar kalau laki-laki biasanya di sholat Jumat itu sering dengar khatib bilang bertakwa. Bertakwa apa? Menjalankan semua perintah Allah, menjauhi larangannya. Dua itu aja, ya, dua hal ini aja, itu udah cuman cukup dua hal ini aja untuk menuju surga. Ya. Apa yang Allah bilang ikutin, yang nggak boleh nggak usah, udah itu aja. Yang paling penting. Maka bertakwa itu sangat penting. Dan di Quran juga ada ayat yang firman Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi